Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandis, OSIS SMP Negeri 7 Kebumen. Bagaimana kabarnya Sobat Fan Podcast? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari sosok penting di Kebumen. Beliau adalah AKP Joko Mariono, SH, Kapolsek Kebumen. Kita akan membahas mengenai remaja dan problematikanya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Pak, akhir-akhir ini kasus kenakalan remaja dan kekerasan remaja amat rawan di lingkungan Kebumen. Banyak kejadian mengerikan seperti penculikan, kekerasan seksual, munculnya geng-geng remaja dan berbagai kelompok lain. Menurut saya sendiri itu sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Bagaimana sih cara menjaga diri agar terhindar sebagai korban dan menjauhkan diri sebagai pelaku tindak-tindak kriminal atau bullying? Ya, sekali terima kasih sekali ya. Kalau bahasa penculikan untuk di wilayah kota atau di seluruh negara Indonesia ini kayaknya belum ada bahasa penculikan. Tapi untuk di Kebumen sendiri tidak ada. Tapi ada memang percobaan, bahasanya percobaan penculikan atau penahanan orang yang mungkin akan dipekerjakan menjadi tenaga kerja di luar itu memang ada di sekitar wilayah Buayan yang lalu terjadi. Tapi begitu ditelusuri bukan penculikan, hanya penyaluran tenaga kerja yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dianggapnya karena sudah dibawa sama orang tua, tidak izin orang tua, ngomongnya langsung penculikan. Nah, kalau bagaimana cara supaya untuk mencikapi penculikan itu biar tidak terjadi lagi? Nah, kalau memang ada adik sekolah, khususnya anak-anak yang punya IQ, kalau memang itu bukan keluarganya, lebih bagus tidak usah ditanggapi. Atau kalau memang itu segera lapor kepada tugas yang berwajib kalau memang itu. Jadi untuk menyikapinya seperti itu, jangan gaduh sendiri, akhirnya yuk ikutan saya aja nanti kita antar. Jangan ikut begitu aja. Jadi caranya seperti itu deh ya. Begitu juga kalau misalkan bagaimana supaya kita tahu bahwa itu penculik kayak apa ya, kita juga sebagai polisi belum tahu persis kayak apa orangnya gitu. Jadi orang kayak kelompok apa, komunitas apa juga belum tahu. Makanya keterangan orang yang diculik itu yang kadang menentukan. Tapi ketika mereka ketemu, biasanya mereka itu saling kenal, sering pergi bersama-sama gitu. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik semua. Kalau ketemu sama orang belum dikenal, kalau itu jangan ditanggapin. Apalagi ini yang sekarang sering marak adalah yang kenal di HP, Facebook contohnya, atau mungkin Instagram. Kita sering chatting-chattingan, padahal kita nggak kenal. Akhirnya kita ketemu di darat, akhirnya motor hilang, kan gitu. Kemarin kita pernah nangani juga di Kebumen. Jadi orang Purworejo, kenalnya di Purworejo, katanya orang Kebumen, yang bawa orang Kebumen, dibawalah di Pasar Temenggungan. Pasar Temenggungan, mbaknya itu dibawa di Purworejo, duduk dulu, nanti katanya mau dicarikan makanan ya, carikan makanan, akhirnya apa? Motornya dibawa pergi, hilang, nggak datang-datang. Akhirnya orang yang Purworejo itu lapor ke kita di Polsek. Nah, kenal awalnya bagaimana? Ya kenal awalnya di Facebook, Pak. Tahu alamatnya, nggak kenal, baru kenal chatting-chattingan. Nah, itu kan nggak baik kalau begitu. Ya, salah satu contoh yang kita sudah pernah tangani, moga-moga jangan sampai terjadi di lingkungan adik-adik semua, di lingkungan sekolah. Boleh disampaikan kepada orang tua, atau saudara, atau keluarga siapa saja. Ya, kalau memang belum kenal betul-betul, jangan gampang-gampang terpengaruh, apalagi dengan iming-iming yang menjanjikan yang sebenarnya tidak ada. Lebih bagus yang ada kita piara saja. Kalau misalkan kita punya sepedanya kita pegang. Wong itu hak miliknya kita. Ngapain dipinjam-pinjamkan orang lain kalau nggak kenal, ya toh? Tapi kalau sepeda motor yang sering banyak adalah sepeda motor. Sepeda motor nanti gampang. Kamu di sini aja dulu ya, nanti kamu saya belikan bensin. Kamu di sini minum apa, pesan aja teh atau nanti saya datang ke sini. Udah itu pasti hilang itu motornya. Jadi modus-modus seperti itu sering terjadi di kita. Ya, jadi itu pokoknya ada sekolah tetap waspada dan dengan barangnya sendiri gitu. Pak, sekarang banyak sekali remaja yang ke sekolah menggunakan sepeda motor secara bebas padahal belum mempunyai SIM. Bagaimana ya Pak, apa pesan Bapak untuk orang tua dan anak-anak tersebut? Ya, saya sebenarnya sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Itu anak sekolah tingkat SMP itu memang belum bisa mengendarai sepeda motor. Dan di surat izin mengemudi itu juga belum cukup, sebenarnya umurnya belum bisa. Nah, ketika
sekolah itu, ini sekolah juga sudah saya senang, saya sudah mengimbau kepada sekolah-sekolah yang tingkat SMP di wilayah Kebumen ini, saya mengharapkan kepada bapak-bapak kepala sekolah, kalau boleh jangan diberikan kesempatan untuk menjadi kecelakaan, melakukan pelanggaran. Begitu juga kepada orang tua. Orang tua pun sebenarnya itu adalah memberi kesempatan anaknya untuk melakukan pelanggaran. Karena di dalam undang-undang lalu lintas, itu nggak boleh. Tingkat SMP itu umurnya masih di bawah standar. Sedangkan supaya bisa naik sepeda motor, nanti kalau sudah mungkin tingkat SMA. Itu aja harus memiliki SIM. SIM singkatnya surat izin mengemudi. Kalau nggak punya SIM, tandanya belum ada izinnya mengemudi. Ya. Nah, harapan saya kepada orang tua, ya jangan dulu. Kalau perlu anaknya ke sekolah diantar atau menggunakan transportasi yang lebih aman. Atau mungkin keluarga yang bisa, mungkin ada kesempatan ditumpangkan kepada keluarganya. Dengan sejalan mungkin gitu. Rumahnya misalkan di Serubang, sekolahnya di Kebumen, satu jalan ke kantor Pemda, diikutkan, nggak apa-apa. Ya, tapi yang jelas, yang dikenal, mengantarnya juga kenal. Begitu juga nanti pulangnya. Pulangnya juga begitu juga, kalau misalkan naik sekolah mungkin diantar, ya jam. Kalau memang belum, jangan. Kalau zamannya saya, kalau misalkan saya dulu pernah sekolah di STM, kalau pulangnya masih cukup, saya pulang lari, Pak. Naik sepeda, biasa, tapi kalau dulu saya lari, Pak, pernah. Dari sekolah STM Gombong itu saya pernah lari ke rumah. Karena saya dulu kalau libur, larinya saya sampai STM Wongso gitu, Pak, ke rumah. Bayangkan itu. Demi mengejar cita-cita, bukan murah apa. Kalau zaman dulu, siapa ya, apa nggak dia menjadi cita-cita. Memang saya terus terang aja, cita-cita saya sebenarnya bukan kepolisian, tapi mungkin Tuhan menghendaki lain. Akhirnya saya jadi kepolisian. Gitu. Ya karena itu sudah obsesi aja sebenarnya, obsesi. Kebetulan teman-teman pada masuk polisi, saya jadi masuk polisi. Gitu. Ya, jadi yang jelas kalau ada orang yang katakanlah belum dikenal, garisan saya jangan diikuti. Ya, termasuk ada pemberian. Pemberian ini yang sering terjadi adalah berbau narkoba ini. Biar ada juga tahu juga, sekalian kalau misalkan itu. Ada orang belikan jenisnya permen. Permen itu tidak terkenal. Atau mungkin ada belum kenal. Tapi itu banyak sekarang mengandung narkoba. Lebih bagus permen itu simpan, coba dibawa di kesehatan. Permen ini mengandung narkoba apa tidak? Kalau enggak, dilaporkan ke kepolisian. Nah, kalau sekarang ada canggih, siapa yang beri lebih bagus foto ceret-ceret gitu. Sebagai dokumen. Ya. Seberapa perlu remaja menghindari rokok, minuman keras, dan bahkan yang lebih mengerikannya adalah narkoba? Nah, ini yang kadang-kadang nggak terawasi, baik sekolah atau orang tua ini. Tapi kalau misalkan anak sekolah punya kemauan, punya niat untuk baik, sebenarnya rokok itu sangat membahayakan. Saya dulu pernah di sekolah ini menyampaikan bahwa rokok itu termasuk mempunyai ciri-ciri narkoba. Salah satunya adalah rokok, misalkan rokok apa saja. Ini kebetulan anggota saya juga merokok juga. Ini mau ngomong nggak usah tersinggung, nanti tersinggung lagi. Jelas rokok itu mengandung nikotin. Ketika nikotin itu kalau dipraktekkan betul, itu sejenis sama dengan ganja, Pak. Jadi kalau ganja itu, ya sudah, terus akan merusaknya ke saraf. Apakah rokok itu juga merusak ke saraf? Pertama mungkin bisa. Kalau menurut saya, pendapat cuma saya, bukan orang ahlinya untuk itu, saya nggak tahu. Yang jelas, dipraktekkan ketemu bahwa rokok ketika ngisap, pakai kapas atau mungkin tisu itu, disemprotkan atau ditiupkan ke itu, pasti tisu itu tidak akan warna putih lagi. Tapi kalau misalnya air, warna putih hanya basah saja. Tapi nanti kering putih lagi, tapi rokok enggak. Nah, ketika ngeliat begitu, pasti di paru-parunya kita atau di jantungnya kita ada flek. Nah, flek itu kadang-kadang akan mempengaruhi kesehatannya kita sampai tua. Nah, kalau seandainya nanti obsesi kepengen jadi polisi, kalau sudah ada flek di rongsen, itu menjadi pengurangan nilai. Bahkan kesehatan dianggap tidak baik, ya. Terus kalau apa sampai narkoba, narkoba itu memang ya salah satunya. Narkoba itu terjadi. Kalau misalkan kenalan, ada orang yang banyak kenal melewati ini kemarin kebetulan Polres Kebumen juga baru nangkap narkoba. Nangkapnya di mana? Nangkapnya malah orang dari LP, dibawa oleh siapa? Oleh yang ngantar makanan.
dari keluarganya. Baru 2 hari lalu, Polres Kebumen nangkap. Jangan, kalau diberikan barang kotak yang tidak kenal, nggak ada, sekarang kan bahasanya kan COD. Kalau kita nggak ngomong COD, ada barang datang, padahal itu titipan orang, padahal barang narkoba. Yang berikan minuman, ini minuman adalah semua beredar, banyak minuman. Dari dulu namanya minuman ada, bahkan di kota-kota besar minuman dianggapnya penghasilan yang besar, menggiurkan. Tapi bagi kami kepolisian, minuman yang beralkohol adalah biang keli, biang kerok semua kejahatan yang ada. Karena minuman dia tidak sadar siapa yang ada di depannya, baik orang tua, keluarga, siapa bisa disikat karena di luar nalarnya kita. Jadi bisa merusak semuanya. Tapi ketika nanti dia sadar lagi, dia baru ingat, dibawa di polisi baru, kamu nggak sadar kalau kamu yang kamu pukul itu orang adalah keluargamu sendiri, atau mungkin bahkan temannya sendiri. Makanya dari itu kalau ada dipraktekkan, kalau minuman itu bisa kena semua. Jadi sumbernya itu dari minuman. Bagaimana caranya? Ya janganlah kalau minum. Kalau minum ya cukup aja air putih, lebih sehat. Kalau ada susu ya lebih sehat makan dengan susu, ya. Sedangkan saya kopi aja sebenarnya nggak suka tuh, nggak suka minum kopi. Tapi kadang-kadang teman-teman gara-gara sama saya. Tapi ada yang bilang kopi juga, ini saya nggak tahu teori-teori yang suka ngopi gitu. Menurut saya alasan saya. Kalau saya kopi malah membagari orang nggak tidur. Kalau kita nggak tidur malah kita nggak sehat. Lebih bagus minum, tenang, tidur, itu lebih baik. Ya, itu jadi berhubungan alkohol, minuman, yang jelas minuman itu akan tidak beredar ketika manusia-manusia nggak mau beli. Apa yang tebalnya? Imannya kita. Kalau imannya kita tebal kalau itu haram atau itu beralkohol, insya Allah akan aman saja. Dan bakulnya kalau nggak dibeli lama-lama bangkrut sendiri. Begitu, ya. Pak, sebagian teman-teman saya ada yang berminat untuk menjadi anggota Polri, tapi mereka bingung cara mempersiapkan diri dan belum tahu tes apa saja yang harus dilalui. Apa persiapan yang diperlukan dan bisa dilakukan sejak dini? Atau adakah program pelatihan dari kepolisian? Ya, ini kalau adik-adik kepengen jadi polisi atau mungkin jadi TNI dengan persyaratannya mungkin sama ya. Jadi saya dulu pernah kepengen jadi angkatan laut, tapi orang berhasil saya jadi polisi kok orang dicita-cita jadi gitu ada. Apa kiat-kiat yang bisa lakukan? Apa ada yang lakukan? Saya sendiri dulu mempunyai cita-citanya ya itu kepengen jadi angkatan laut. Tapi begitu lulus sekolah gagal menjadi angkatan laut, tapi akhirnya saya kerja di swasta. Ketika jadi swasta, akhirnya orang tua saya datang. Leh, kalau kamu masih umurnya belum mencukupi 25 tahun, kamu usahakan cari cita-cita ini, kamu terserah, kamu apa. Nah, saya kan sudah dari SMP, itu memang cita-citanya kepengen jadi angkatan laut. Karena bapak saya itu pada prinsipnya orang tua tidak menyetujui. Karena angkatan laut kantornya tidak ada di wilayah Kebumen atau di Kebumen nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Adanya sekarang mungkin sudah ada, tapi di Cilacap, di Surabaya. Jadi kalau misalkan penempatan Jawa ya itu Cilacap, Semarang, tapi nggak ada penempatan di Kebumen, nggak ada. Jadi gitu. Terus kiat-kiatnya apa? Mulai sekarang itu latihan. Pertama ada jaga fisik kesehatan. Jadi jaga kesehatan apa? Dengan makan yang teratur, tidak mengandung alkohol, tidak berlebihan, supaya badannya tidak gemuk. Saya itu dulu badannya ini lebih kecil lagi saya dari badannya kecil. Jadi kalau gini kegedean kamu nanti overload ini. Jadi jaga kesehatan, makannya teratur. Ya. Yang berikutnya badannya sehat, terus tinggi badannya minimal itu 165. Kalau masih gini kan masih pertumbuhan. Insya Allah lu mulai sekarang sudah belajar olahraga. Yang pertama olahraganya apa? Lari. Nanti kalau di pendidikan tiada tanpa lari, 5 langkah lari. Itu kalau di pendidikan. Tapi bisa menuju itu, ya pertama dipersiapkan itu lari. Ujiannya apa? Ujiannya hanya lari 12 menit tidak henti. Kuncinya tidak henti. Kadang-kadang orang lari seset, baru 2 lingkaran langsung berjalan. Dari panitia langsung seret gitu. Artinya enggak, mentalnya metal kerupuk. Yang kedua,
kesehatan kita tadi, paru-parunya bersih, jantungnya bersih, matanya kita bersih, tidak buta warna, telinga kita juga bagus, tidak bervarises di kaki. Paru-parunya ketika kita tidak minum minuman yang beralkohol, insya Allah bersih. Bagaimana bisa memberikan flek? Kadang-kadang kita juga minum itu Fanta putih atau Fanta yang bersoda, itu untuk membersihkan seandainya orang merokok itu ada kesempatan itu juga ada kuncinya. Terus yang keduanya kita harus pinter pengetahuan umum. Karena di salah satu seleksinya itu pengetahuan umum. Terus itu wawancara kita ada sudah diajari kayak gini, ketemu sama orang nggak grogi itu adalah kunci. Kalau kita pertama biasanya kalau ketemu kalau orang nggak biasa pasti kemeringat, itu di mental juga langsung dicari. Jadi nilai itu kadang-kadang dilihat dari force-nya tubuhnya kita yang dihadapi. Terus kita tidak boleh malu. Jadi kalau maaf ini kalau di dalam kita seleksi persiapan itu mulai dari sekarang kita nggak boleh malu, tapi jangan maluin juga, jangan dipraktekkan sekarang juga gitu. Jadi kalau kadang-kadang yang tidak perlihatkan sebenarnya, tapi karena demi dorongan nanti begitu ujian kita hanya diuji seleksinya hanya pakai itu tok aja. Kalau perempuan di bagian itu aja itu sudah. Dan kita pun yang periksa juga pangkat-pangkat tinggi juga. Paling kalau kita perwira biarpun pangkat kolonel perempuan kita tidak boleh. Terus kita juga nggak boleh ada pikiran yang kotor, kata negatif. Karena kalau kita pikiran negatif, yang meriksa lebih cantik daripada ada itunya ini jadi langsung kuat, badannya juga begitu, lemas juga gitu. Nggak boleh. Harus kita pikiran fokus terhadap seleksi. Ya. Berikutnya kita harus mempertinggi badan, yaitu restock, kalau bahasa kita restock harus kuat. Terus habis dari itu restock, kita lari angka 8, starteran selama 2,5 menit atau 3 menit. Kalau lari paling tidak itu kalau dalam 12 menit itu titik capek paling rendah itu 8 kali lingkaran R400. Jadi kalau misalkan R400 itu dihitung aja nanti 8 kali lingkaran. Jadi lari 12 menit. Kuncinya itu di menit ke 10, 11, 12 baru sprint. Jangan menit pertama langsung sprint. Nanti ketika 5 menit langsung mesti patah. Karena mobil itu pertama harus pelan dulu, ketika sudah panas, begitu sudah panas baru start naik. Sama dengan kita juga. Manusia seperti itu juga. Pertama menyesuaikan dulu napasnya kita langsung pacu gitu. Banyak kalau nggak bisa ngatur pernapasan kita, nggak mulai dari sekarang, kita langsung kaget. Nah, makanya kalau dulu saya itu standar paling cepat kalau pagi itu lari itu 15 kilo. 15 kilo ke sana 7, pulang lagi 7 gitu. Itu lari. Supaya kita punya celengan ketika lari 12 menit, yang biasa lari setengah jam, kita masih ada waktu. Jadi masih waktu 22 menit lah katakanlah, masih 25 menit kita punya. Jadi nafas saya masih kuat gitu. Tapi harus rutin. Kalau tidak, ya pingsan, Pak. Habis lari pingsan, sebenarnya kegiatan itu seleksi ini masih ada lagi. Nah, ketika ada lagi, kita sudah pingsan, nggak bisa meneruskan, nggak bisa ini lagi, nggak bisa restock lagi, nggak bisa sit up lagi, nggak bisa push up lagi. Gitu. Itulah kiat-kiat yang harus dipersiapkan mulai sekarang. Yang berikutnya adalah adik-adik harus minta kepada yang kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Itulah salah satunya. Tidak ada keberhasilan kalau tidak ada Tuhan memberikan kemenangan. Restu orang tua adalah yang paling menjadi pedoman atau dorongan kita, motivasinya kita meraih cita-cita. Apa saja, baik polisi atau mungkin cita-cita yang lain. Tanpa restu orang tua, insya Allah nggak bakal. Saya itu punya cita-cita, kebetulan Bapak tidak setuju, jadi lulus. Tapi begitu masuk polisi, Bapak menyetujui, alhamdulillah lulus. Oh jadi Tuhan itu memberikan itu sendiri gitu. Nah kalau nggak lulus mungkin saya nggak bisa jadi Kapolsek di sini. Ya, saya tugasnya dulu di luar Jawa. Pak Kurnia pernah tugas di Aceh, saya pernah tugas di Sulawesi Utara, yaitu di Manado, di Palu. Pecahnya Poso, alhamdulillah saya masih di sana. Tapi ya itu sampai sekarang pun belum bisa damai betul. Enak di Jawa, dinasnya di baru enak di Jawa. Makanya para pejabat-pejabat kalau kepingin di sana pasti kepingin ke Jawa. Jadi di Jawa overload, di sana kurang personil. Tapi sekarang sudah pemerataan, insya Allah malah sama. Malah kita sekarang di Jawa kekurangan personil, adanya seperti itu. Ya, gitu ya kiat-kiatnya ya. Selanjutnya mohon
berikan pesan Bapak kepada siswa-siswi SMP Negeri 7 Kebumen agar bisa mempersiapkan diri menjadi manusia hebat di masa depan? Saya pesan kepada anak-anak siswa sekarang hanya satu aja pesannya. Belajar. Jawabnya belajar aja. Raihlah cita-citamu setinggimu ini dari awal belajar. Yang penting jangan sampai mengganggu ketertiban umum, mengganggu aturan, melanggar atau melakukan tindak pidana atau kejahatan. Fokuskanlah jadi untuk belajar. Harus ada step by step-nya, harus ada, ya. Sekarang mulai dari apa dulu? Sekarang SMP, saya harus step by step-nya. Setelah kelas 3 saya harus ke SMA. SMA mana yang harus itu? Kalau kepengen masuk ke kelas jajaran Akpol Akmil, milihnya ke SMA. Karena di STMP saya STM tidak bisa masuk Akpol. Karena kalau STM dicetak untuk mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan. Tapi kalau SMA, SMU itu dicetak untuk calon-calon pemimpin. Jadi rata-rata itu punya itu. Ada juga yang begitu SMP, SMA, terus kuliah juga ada diberikan kesempatan juga. Ya, jadi itu pesan-pesannya yang jelas belajar. Patuhi perintah orang tua, patuhi perintah guru dan bapak guru yang ada. Semua insya Allah akan mendukung. Dan kita jangan lupa, kita jadi begini karena orang tua dan dari bapak guru juga yang mendorong kita. Kalau saya dulu mungkin sekolah lelean, Pak Guru pasti ketemu, dulu muridku yang nakal gak bakal pantas. Saya sampai ketemu di Kebumen sini, kebetulan ada teman saya sekolah. Saya kalau ngelihat teman saya satu angkatan, banyak yang naik. Tapi begitu ketemu Kebumen, ada teman saya, yang saya nggak menceritakan, ada yang kerjanya seperti itu, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ini Pak Kurnia juga tahu ya, Pak Kurnia ya. Alhamdulillah, saya sudah bangga juga dengan kerjaan apa yang. Tapi kalau ngelihat temannya, saya juga teman termasuk orang yang ketinggalan. Tapi saya mendahulukan anak, alhamdulillah anak yang sudah ke atas. Gitu ya. Terima kasih ya. Pak Kurnia mungkin tambahkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibda Kurnia selaku Kanit Bimas Polsek Kebumen mendampingi Bapak Kapolsek Kebumen hari ini, siang ini di SMP Negeri 7. Motivasi pada adik-adik SMP Negeri 7 yang pertama, seperti disampaikan Bapak Kapolsek, harus rajin belajar. Yang kedua, taati peraturan. Yang ketiga, hormati orang tua, hormati Bapak dan Ibu guru, hindari pelanggaran. Semoga adik-adik menjadi siswa-siswi yang sukses di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya berkenan hadir di Spenfern Podcast dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sobat Spenfern Podcast, mari siapkan diri kita menjadi manusia hebat di masa depan tanpa terlibat tindak-tindak kriminal yang dapat membahayakan masa depan kita. Sampai jumpa di Spenfern Podcast edisi selanjutnya. Saya Gandis dan tim pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar? Yes. Belajar? Yes.